Sebelum itu udah saya bilang, jangan sampai mandi di laut karena gelombangnya besar. Awalnya kan ombak kan gini, Iya. ada biasa. Setelah itu permulaan ritual, nah, dia langsung datang gelombang besar 3 meter lebih. Ada suara teriakan tuh, jangan panik, jangan panik. Tapi setelah ombak yang kedua, itu udah teriakan dari korban yang selamat dan hilang. Ya maaf aja ya Pak, masalah itu saya memang punya curiga gitu. Dari awal. Makanya kan suruh meninggal sama saya. Ini kan orang pinter gitu. Gitu aja sudah. Nah, Itu keduanya. Kedua. Coba pengajian. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dan teman-teman semua. Sekarang kita sedang berada di Jember, lokasinya di Pantai Payangan. Pada tahun 2022, di sini sempat terjadi sebuah tragedi yang memakan 11 orang korban. Kenapa bisa memakan 11 korban? Yaitu mereka melakukan sebuah ritual yang dilakukan pada malam hari di pinggir Pantai Payangan. Sekarang kita bakalan temuin mungkin narasumber yang berada di lokasi, juga tim SAR dan orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Oke, let's go. Datangnya sekitar jam setengah 12 gitu. Kejadiannya ya persis jam setengah 12 itu kejadiannya gitu. Sekitar orang 20, jadi yang 3 itu naik sendirilah dengan ombak. Yang 17 belum ada, belum dinaikkan gitu. Nah, yang korban 1 udah, perempuan itu udah meninggal atau di pinggir pantai. Nah, jadi saya waktu itu langsung meloncat, langsung bawa patri, pelampung dikepek gini, saya langsung ngambil mayit. Nah, Pak Guru itu posisinya di tepian sini. Iya. Jam 12. Jadi anggota saya itu tim SAR rimba laut bawa kapal, langsung dia pakai alat penyelam. Oh iya. Langsung iya, diambil dengan alat penyelam dengan SAR rimba laut. Gitu. Anggota saya itu. Sebelum itu udah saya bilang, jangan sampai mandi di laut karena gelombangnya besar. Bilang kiainya juga pada teman-temannya banyak, nggih, bilang gitu. Jadi posisi itu jenazah tidak kemana-mana, Mas. Posisi jenazah tetap di pantai sini toh. Masih di area pantai sini. Ya, di area sini toh. Gitu. Kalau ritual yang dulu itu dua tulo langsung diusir sama orang masyarakat sini. Tidak diperbolehkan ritual di pinggir pantai. Gitu. Nah, terus kemarinnya itu ada lagi di sini. Gitu. Setelah ada diusir di Watu Ulo, ada pindahnya itu di sini. orang yang sama gitu ya. Mau ritual apa saya enggak tahu kok. Enggak tahu. Kalau di sini kan dibebaskan dengan saya, asalkan jangan sampai mandi di laut karena gelombangnya besar. Tapi melanggar dari kata-kata saya, udah. Kalau waktu yang 11 korban itu, Mas, itu memang satu tidak ada izin, yang kedua tidak ada musyawarah atau perwakilan warga untuk mengawal, karena di situ memang tidak ada pemberitahuan dan juga jauh dari pantauan masyarakat waktu itu. Jadi kalau di Pantai Asmar atau Pantai Watu Ulo itu kan dekat dengan warga. Jadi kalau bila kelihatan warga itu ada pengunjung atau para wisatawan yang mengadakan ritual, itu nanti kalau sekiranya berbahaya atau mandi di laut, itu memang dilarang. Tapi kalau waktu itu kan kejadiannya malam, dini hari, itu jam 12. Itu memang jauh
pantauan dari masyarakat, dari warga sekitar Payangan, sehingga korban itu melakukan ritual dengan leluasa, Mas. Kalau secara kata Pak Rudi itu nanti, Pak Raden itu ya cari ilmu apa saya tidak tahu juga gitu. Itu bertahu. Karena Untuk apa ngelakuin kayak gitu? tiap mau ke Payangan itu mau pengajian loh kan, mau pengajian. Sajane anu napa niku pengajiane niku nggih sae Pak, nggih tahlilan, nggih yasinan, nggih selawatan ngoten niku. Kalau menurut saya itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal sebenarnya itu. Ada kostum-kostumnya apa gitu? Ya kalau masalah kiainya udah macak kiai kan. Jadi kalau menurut saya itu ilmu apa saya tidak tahu itu. Kalau ilmunya Allah tidak seperti itu loh. Ya kalau di atas minta kepada Allah udah diterima kok dengan Allah. Kalau turun ke bawah kan bunuh diri. Baru udah dikasih tahu ya. Sudah tahu, diberikan tahu kan. Saya juga kasihan kepada saudara sampai melompat sendiri. Sebenarnya tadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi itu juga dengan hal-hal yang lain, religi tradisi-tradisi itu, kalau dalam kasus yang pertanyaan yang berikut yang ini, itu lebih ke gerakan kalau pinjam istilahnya Sartono itu ke mesianistis, penyelamatan, keselamatan. Jadi bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri dari sesuatu yang menurut mereka itu tidak nyaman. Kelompok-kelompok atau istilahnya komunitas masyarakat yang membangun semacam padepokan, semacam perkumpulan spiritual dan sebagainya menjadi sasaran pantai selatan di Payangan Watuulo itu sebagai tempat ritual dengan kepercayaan bahwa akan mendapatkan suatu berkah atau suatu perlindungan dari penguasa Laut Kidul. Ini terkait dengan kondisi masyarakat sekarang ini yang mencari pembebasan atau mencari satu alternatif dari perekonomian yang juga kalut dan sebagainya, juga situasi lainnya, sehingga muncul beberapa kelompok-kelompok atau beberapa komunitas yang memberikan alternatif. Orang 11 itu yang nggak ada. Yang orang Acung itu masih hamil 4 bulan. Anaknya yang di luar 5 biji. 5 anaknya kasihan. Itu sama bapaknya juga habis. Tinggal juga lagi mau ngambil jalan pintas katanya. Ibunya yang meninggal itu, yang hamil itu Pak, terlalu Sofia mau ngambil jalan pintas. Masalah ekonomi itu mana ya? Pesugihan. Tujuannya tuh udah ini ya, soalnya yang tadi aku bilang ya. Iya. Ada yang memang jalan pintas itu ya tadi. Kebanyakan gitu ya. Iya, yang hamil 4 bulan itu anaknya 5 itu mau ngambil jalan pintas itu. Pesugihannya apa nggak ngerti ya, pesugihan siapa kok karena nggak tahu. Iya. Cuman bilangnya kayak gitu. Maksudnya apa saya kan nggak tahu. Kan Bu, menurut saya Bu, mohon maaf ya, kemarin kan korbannya ada 11. Iya. Itu rombongan semua waktu itu ada berapa? 20-an ya Bu? 26. 26. Berarti yang 15 bisa menyelamatkan dia. Iya. Kan berapa ada yang di pinggir bang nggak ikut turun? Nggak turun ke bawah. Cuman di pasir-pasir aja gitu, nggak ke air itu. Ya selama itu tidak berhasil. Di bawah, di bawah itu. Hulus lu orang itu. Iya. Nah terus yang ngasih tahu bahwa ada seseorang berbaju merah di pulau apa, mohon maaf Pak? Pulau Sarat. Pulau Sarat itu itu keluarganya.
keluarganya Yang selamat. ikut, yang selamat. Dia emang ikut tapi tidak ikut ritual, hanya di atas di sini toh. Tapi dia kelihatannya itu ada orang pakai baju merah, orang perempuan agak tua gitu. Iya. Yang saya khawatirkan itu kenapa kok ada ritual itu kok nggak pakai baju, kok telanjang semua. Terus jenazahnya itu Mas, langsung di pinggir pantai itu keras semua, rambut, badan itu keras semua keanehannya itu, perempuan, laki itu. Dan jaraknya berjauhan apa berdekatan tuh Pak? Deket-deketan semua. Deket-deketan semua, Iya. berjajar seperti berjajar gitu ya? Iya berjajar. Yang gini ada. Ya udah meninggal. Gitu. Tapi sikapnya itu meninggal gini sikapnya. Ya Pak Guru di sini di tepungan sini. Dia lagi di dalam apa ya? Di dalam batu. Iya. Di dalam batu. Dia langsung diambil dengan anggota saya Sarimba Laut. Nyangkut kali Pak ya di karang? Ya nyangkut di karang, nyangkut di karang. Di karang. Kalau yang 11 ini saya rasa itu sama gurunya semuanya itu juga mandi bareng, ikut membaca salah satu doa, kita satukan hati mungkin dengan Sang Pencipta, sehingga ketika dia tidak sadar atau menyatu, walaupun gelombang itu datang, gelombang itu membahayakan datang, itu tetap dia merasa doa saya sudah diterima. Berarti saya sudah ada di dalam sesuatu yang di alam gaib lah. Tapi ya ternyata dia bahaya. Akhirnya ya yang 11 orang itu akhirnya jadi korban karena keseret ombak. Akhirnya ya tenggelam, diterima juga akhirnya dia. Berarti itu ke sana juga turun ke air itu. Pasti. Katanya tapi Pak, tapi saya Mas, nggak. jangan yang lihat. Iya, tapi saya nggak ikut ke bawah. Oh enggak, lihat. Iya, lihat. Ini Pak, kalau turun itu. Ya. Turun gandengan itu. Gandengan bareng-bareng itu. Iya. Paginya ada pencarian dari tim SAR, baik dari Basarnas, Jember, dan tim SAR lokal yang ada di masyarakat. Itu langsung dicari sambil disilami pakai kompresor, pakai alat. Itu alhamdulillah banyak yang ketemu, tapi ya kondisinya yang ada yang masih ada yang memuja, masih ada yang berdoa, tapi kebanyakan telanjang. Banyak telanjang sudah, karena memang ritualnya itu udah siap untuk mandi. Gitu. Yang itu yang kita tahu waktu itu, memang malam itu saya juga langsung tanggap ke sana. Menyaksikan kejadian, karena di situ kan juga jika ada anaknya yang ikut, itu nanti orang tuanya kadang-kadang ikut Mas. Tapi ikut di atas saja menjaga. Dan untuk keluarga gitu Pak, langsung dikenalin semua ya? Semua langsung dihubungi semua? Iya. Tapi itu keluarganya ikut semua Mas. Oh. Ikut semua keluarganya itu. Keluarganya tunggu di atas sini semua. Yang ritual itu di bawah sini gitu. Jadi pada saat kondisi itu histeris kah, panik kah, seperti apa gitu kondisinya Pak? Pas Bapak lihat? Ya, kalau yang katanya keluarganya itu paniknya itu orang tua yang pakai baju merah itu paniknya. Dia langsung lari. Awalnya datang ombak kan gini, Iya. ada biasa. Setelah itu permulaan ritual, dia langsung datang gelombang besar 3 meter lebih. 4 kali ombaknya itu, 3 kali kemungkinan itu, 3 kali. Langsung dia datang ombak besar, langsung di Seret lah ya, di bawah lah. Ya di bawah semua, di pinggir pantai itu. Yang ketemu itu orang 4, yang 9 itu pagi jam 7 gitu. Selain itu Pak, kenapa sih sebenarnya ada larangan di sini untuk tidak boleh berenang? Karena ini di laut sini ada gelombangnya itu, di sini kan ada kayak tikungan gitu. Yang ngambil orang itu yang berbahaya bukan yang belengkung gitu Mas. Yang pakai muter gini. Arus ombaknya. bawah, Arus pusaran bawah ya? itu, iya. Yang karena dilarang di sini karena laut selatan sini kan berbahaya Mas. Karena kayak orang pengunjung atau ritual itu kan ngeyel kan gitu. Jadinya kalau dibetulin nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah jaga ke
pantai sini, gitu. Saudara saya. Kalau saya sempat bilang sama anak saya itu suruh berhenti, nggak usah ikut pengajian kayak gitu. Masalahnya di sini kok sudah ada ribuan itu. Nggak dengerin. Masalahnya orang ya apa ya ngerti gitulah. Relatif Mas, antara dilarang juga itu suatu keyakinan yang terbangun pada masyarakat. Kalaupun boleh, kadang-kadang berbenturan dengan aturan-aturan agama yang secara formal, tapi itu secara formalitas kepolisian atau sebenarnya hanya mencegah supaya tidak terjadinya peristiwa seperti Payangan, peristiwa sampai meninggalnya, sampai adanya musibah dan sebagainya. Sebetulnya kalau ritualnya sendiri tidak bisa dilarang, Mas. Artinya itu suatu hal yang muncul dalam masyarakat, ekspresi dari wujud masyarakat dalam menanggapi lingkungan sekitarnya. Nah, kalaupun terkait larangan dan sebagainya, itu secara normatif itu di agama dan sebagainya itu memang akan ada sedikit benturan. Kalau sebetulnya menurut saya itu bukan alternatif juga, karena itu apa yang mereka percaya selama ini, gitu kan. Ketika agama masuk, lalu kan kita percaya sama agama, gitu kan. Agama kan kita punya konsepnya bahwa kalau agama itu harus punya nabi dan seterusnya, punya nabi, punya kitab suci, punya apa gitu kan. Nah sementara orang-orang penganut kepercayaan kan nggak punya. Saya nggak bisa, sebenarnya juga nggak bisa bilang bahwa ini aliran alternatif, bahwa ini aliran apa gitu. Nggak bisa juga bilang, paling gampang nyebutnya kepercayaan. Kecuali dia Islam, dia Katolik, tapi tetap punya ritual tertentu, ritus tertentu yang berbeda dengan aliran utama, itu baru alternatif. Ayo Pak, sekarang coba lihat situasi-situasi lain, lokasi-lokasi lain yang kiranya dipakai buat ritual itu di mana aja gitu, penemuan-penemuan korban-korbannya. Oke, siap. Ayo. Ya saya minta tolong kalau bisa jangan di sini aja. Kalau ya, Di sini kali nih Pak ya? Di sana, ada di sini. Si Pak gurunya itu? Ya, Pak gurunya ada di sini, Pak gurunya. Ya di sini aja. Nah, kalau Pak gurunya itu posisinya di sini. Di sini Pak ya? Ya. Di sini, ya. Kalau yang lain itu posisinya ada di sini semua. Di bawah tebing? Ya, di sini aja di pinggir pantai sini. Oh, di pinggir pantai ya, di pinggir pantai semua. Nah, kalau bisa itu langsung jalan di pinggir pantai sana sini ya, biar keterangannya. Nanti yang jenazah itu yang menapung-napung di sini semua, gitu. Kondisinya Pak Guru posisinya di sini. Kalau murid-muridnya itu lagi menapung di bibir pantai semua, Mas. Menapung di bibir pantai semua, gitu. Iya. Mari kita sambil jalan ke sana biar kondisinya biar tambah maram lagi tuh. Iya. Yang sangat berbahaya karena di situ memang tempat yang tidak pernah dibuat mandi sama pengunjung, sama pariwisata, karena di situ memang sangat tempat berbahaya. Karena masyarakat sekitar itu sendiri tidak pernah mandi di sana. Karena itu memang tempat yang sangat berbahaya di Gunung Sarat. Kalau kata orang sini itu hadapan. Itu namanya pantai hadapan. Jadi memang dulu tuh tempat perahu menghadap kalau mau berangkat kerja, mau pulang kerja, memang di situ tempatnya. Berarti ini kan kelihatan apa ya? Konturnya tuh begini ya? Ya, konturnya gini. Nah, kan yang berbahaya kan, yang berbahaya kan ini lah. Ombak kan ini datang ya. Ombak datang, nah ini. Nah gitu ya. Iya. Berputar kan? Berputar dia. Nah, dia berputar berbahaya itu lubangnya gitu. Ombaknya. Nah ini ya ombaknya itu. Tapi ini bawahnya pasir apa karang? Pasir. Pak? Pasir semua. Pasir semua. Pasir ada semua. palu nggak yang seperti itu Pak? Maksudnya langsung terjun ke bawah? Nah, iya ini palu ini gini. Ada yang terjun itu, pasirnya ada yang terjun. Belendung lah, Iya, belendung. bendung. Ada bendungannya di pinggir-pinggir pantai sini.
Nah, kalau secara jenazahnya itu yang ketemu menapung di sini nyampe di depan pos semua. Pos sebelah- Pos SAR Rimba Laut. Oh iya 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 iya. Semua iya, berceceran semua di sini gitu. Di bibir pantai semua sini. iya. Posisinya sudah terakhir itu Mas ya, terakhir ya langsung ke pos sini. Udah jam 12 udah ketemu semua, udah selesai. Gitu. Kita bersemedi boleh aja, kita memikir atau menenangkan diri boleh saja, kita membuang pikiran sumpek atau stres tentang pekerjaan yang buruk, tentang apa dari kota kita bawa ke pantai, karena pantai itu memang tempat curhat, tempat luas, ya kan? Pantai itu kan sangat luas, menyenangkan, bergelombang. Bagaimana ini ada gelombang, ada segala macam bersuara, itu kan menenangkan pikiran kita. Tetapi apabila kita tuh mau bersemedi atau ritual untuk menyalahgunakan, meminta sesuatu yang tidak mungkin, itu memang buat saya keliru sekali. Tidak baik, buat saya tidak baik. Tapi kalau ritualnya kita berdoa, tapi kita gak mandi ya, cukup kalau kita berdoa di pinggir aja atau menenangkan diri, kayaknya lebih indah. Kalau kita tuh bersahabat dengan alam, kita akan mengenal siapa yang menciptakan, kan gitu. Tapi kalau kita udah memanfaatkan alam itu, kita mandi biar kita tuh biar kita tuh awet muda, atau kita tuh dikasih orang, itu kayaknya nggak baik juga gitu. Nah teman-teman, ini kebetulan matahari udah mau mulai terbenam. Masyarakat sini juga meyakini bahwa pantai Payangan ini, apalagi dari ujung sana sampai sana itu diyakini sangat keramat gitu. Dan setiap Jumat Legi sering diadakan larungan, yaitu pada malam 1 suronya ya. Nah, di sini aku mau coba untuk merasakan energi dari Pantai Payangan ini, karena lokasi terjadinya tragedi itu berada di sebelah sini, dan aku mau coba merasakan energinya juga sedikit untuk coba retrokognisi dari pantai ini. Sebentar. Iya. Ada beberapa entitas yang energinya lumayan kuat. Terutama di Pulau Sarat. Jadi pada saat tragedi itu juga korban yang selamat itu bercerita katanya melihat sosok perempuan merah, perempuan tua menggunakan baju merah. Sebelum ombak 3 meter itu menghantam para korban, sosok itu muncul gitu. Ada satu cerita lagi, siapapun yang tidak izin datang ke Pulau Sarat itu bisa meninggal. Bahkan ada peternak ngambil rumput sebelum sampai di rumahnya pun udah meninggal. Dan si rumputnya itu dimakankan ke sapi, sapinya juga meninggal. Dan ada salah satu tempat lagi yang memiliki energi kuat, yaitu di atas sana, perbukitan ya, atau Bukit Semboja. Bukit Semboja itu diyakini di puncaknya itu ada makam Pati Ulung gitu. Terus juga ada yang bilang juga ada makam Syekh Subakir juga. Jadi benar-benar tempat yang dikeramatkan. Semboja itu apa? Kalau kata orang sini, kata orang Jember itu sendiri, Semboja itu berasal dari kata pemujaan
atau memuja yang maha kuasa, seperti itu. Tapi sebelum kita menaiki perbukitan ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe KTJ. Oke? Kalau udah subscribe, kita bisa kuat naik bukit. Ini ada 50 orang sini. Let's go. Gas. Nah, teman-teman, sekarang aku udah sampai di kaki dari bukit Gunung Semboja. Sudah mulai ada perbedaan energi ya dari tebing tadi dan ini kaki bukitnya gitu. Sekarang kita lanjut ke atas. Nah teman-teman, ternyata ada sudut pandang lain ya. Maksudnya dari tragedi yang pernah terjadi di tahun 2022 silam. Nah kalau dilihat dari sini, aku coba untuk kembali retrokognisi ya. Ini sebenarnya posisi yang pas untuk bisa melihat bagaimana para korban itu tergerus ombak tinggi banget, lebih dari 3 meter. Ada suara teriakan tuh, jangan panik, jangan panik. Doa, doa. Tapi setelah ombak yang kedua, itu udah teriakan dari korban yang selamat. Dan hilang. Emang seganas itu teman-teman. Makanya kenapa terus dihimbau, bahkan juru kunci pun menghimbau jangan berenang, jangan bermain air. Karena memang dari apa ya, kita melihat dari lautnya, bibir pantainya aja, kalau tim SAR sendiri udah bilang di sini ada palung. Terus juga ombaknya itu besar-besar. Itu kejadian juga di malam purnama. Bayangin, malam purnama ombak seperti apa ganasnya. Ada satu sosok nih ya, dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Dia bilang kalau memang semuanya ketika melakukan ritual itu udah ditutupin telinganya. Udah nggak bakalan ngedenger mau apa ucapan kata gurunya pun. Jadi gurunya di sini aku mau klarifikasi juga ya. Ada guru ternyata korbannya itu bermacam-macam. Ada guru, ada polisi, terus juga warga biasa, dan mereka itu melakukan ritual itu juga ya untuk arah-arahnya kayak polisi gitu. Dia minta untuk kebal. Terus untuk kalau guru itu untuk kekayaan. Terus juga ada juga yang minta untuk sehat, katanya badannya dari penyakit ganas gitu ya. Dan pada akhirnya ya mereka terbujur kaku semua sekarang gitu. Udah kembali ke liang lahat gitu. Udah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih lebih menyebutnya itu gerakan apa namanya?
usaha untuk membebaskan diri, penyelamatan diri tadi lebih ke mesianisme atau mesianistis itu ya berbeda hal itu ya, mesianisme dan mesianistis. Kalau di dalam konteks ini sebetulnya bukan akulturasi, lebih ke sinkretisme itu. Jadi untuk kepercayaan itu istilahnya meskipun juga sama sih sebetulnya, sinkretisme, akulturasi itu sama, hanya untuk lebih tepatnya itu ke sinkretisme. Jadi bagaimana menggabungkan antara samawi, agama, dengan kepercayaan lokal. Namun ada satu kejadian yang satu kejadian yang mungkin menjadi kesan juga buat aku dan buat tim SAR itu ketika korban ditemukan. Itu mereka terbujur kaku, bahkan sampai rambutnya. Terus biasanya kalau misalkan korban tenggelam itu kan ditemukannya itu 3 atau 4 hari dari kejadian. Tapi ini tidak lewat dari 24 jam. Kejadian jam 12 malam, ketemunya jam 12 siang. Itu ada 9 orang. Dan itu lokasinya pun berdekatan. Dan ada satu guru sekolah ya, bukan guru ini ya, bukan guru spiritualnya, tapi guru sekolahan itu tim SAR bilang masih dalam posisi betapa. Jadi memang kan dalam sebuah ritual itu kan ada kuda-kuda khusus ya, di mana kita harus memusatkan cakra, memusatkan konsentrasi seperti itu. Dan pada saat ditemukannya korban pun gitu, masih ada yang dalam posisi seperti itu. Dan beberapa sudah tidak menggunakan pakaian selai pun gitu. Dan ada satu keunikan lain. Korban yang divisum itu tidak ada luka sedikit pun. Semua dinyatakan meninggal karena tenggelam. Dan sekarang teman-teman ada semacam kayak energi yang kuat tadi yang mungkin mengapa bukit Semboja ini bisa menjadi bukit yang punya energi kuat dan bukit yang menjadi tempat paling keramat di antara bukit-bukit yang ada di sekitar sini. Mari kita ke atas. Nah teman-teman, ini adalah makamnya dari Pati Ulung yang ada di Bukit Semboja ya. Dan ini disakralkan oleh masyarakat sekitar sini teman-teman. Dari ketika aku datang ke sini, itu emang energinya udah kuat banget. Emang bener-bener bukan orang sembarangan gitu yang datang ke sini tuh, bukan hanya masyarakat biasa, tapi dari kalangan-kalangan elit pun juga datang ke sini gitu. Nah, siapa sih Pati Ulung ini? Pati Ulung ini itu adalah utusan dari kerajaan Majapahit yang ditugaskan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Bali ya, merekrut ngasih pendekatan lah gitu, PDKT sama masyarakat Bali supaya masyarakat Bali ini bisa gabung bareng Majapahit. Gitu, singkatnya seperti itu teman-teman. Nah, tapi aku mau disclaimer lagi nih. Makam Pati Ulung maupun keberadaan makam ini tuh tidak ada pengaruhnya ya teman-teman sama apa yang terjadi di pantai
apalagi tragedi yang memakan korban pada 2002 silam itu nggak ada kaitannya gitu. Nah, untuk aku mau menjelaskan lagi mengenai mungkin apa sih sebenarnya ritual itu semacam ritual apa gitu, atau apa yang mereka cari, dan sebenarnya apa yang terjadi dari sisi metafisik mungkin ya. Aku bakalan coba jelasin sekalian merasakan energi yang ada di area makam Pati Ulung. Ya teman-teman. Tapi kalau itu dilarang, saya kira itu merupakan ekspresi ya, ekspresi hak mereka untuk melakukan ritual-ritual seperti itu. Ya itu karena ekspresi masyarakat yang punya hak setiap orang untuk berekspresi ya. Ya pemerintah sendiri memberi satu hour-hour atau batas yang tidak berseberangan dengan agama yang mereka yakini. Ya memang hal mereka eksklusif, tapi kan ini harus dieksplor. Pada satu titik itu merupakan potensi wisata, misalnya menjadi satu tempat wisata religi dengan batasan-batasan supaya tidak ada menyalahi agama. Itu bagaimana para pemuka agamanya untuk mengingatkan umatnya untuk lebih baik lagi. Itu aja. Dan orang-orang yang dipercaya sebagai, jadi kan di Jawa ini kan kecuali pemimpin formal, mereka juga masih percaya sama pemimpin non formalnya. Para kiai itu sangat dipercayai oleh mereka, juga para tanda kutip orang yang punya keahlian tertentu gitu kan. Jadi paranormal itu dipercaya sama mereka daripada lurahnya gitu. Cuman kita bisanya lewat bantuan mereka sih sebetulnya. Dan atau yang seperti yang saya lakukan mungkin ya, mudah-mudahan bisa. Saya sekarang dengan teman-teman sedang melakukan penelitian itu tadi. Jadi menginventarisir kearifan lokal mereka bagaimana supaya bisa jalan. Religi ini itu bisa dipercaya sama mereka, sama penganutnya. Itu kenapa gitu kan. Bagaimana mereka menyebarkannya dan kemudian bagaimana ini munculnya gitu kan. Bukan soal bagaimana dia, ya mungkin akhirnya memang soal itu, konservasi, jadi mempertahankan keberadaan religi atau kepercayaan itu. Nah teman-teman, sekarang aku masih ada di area makamnya Pati Ulung. Jadi kalau diambil dari namanya, Pati Ulung itu adalah seseorang yang menolong umat, gitu, yang menolong umat. Jadi memang sangat kontradiktif ya kalau misalkan kita mau mengaitkan kekeramatan tempat ini dengan tragedi yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya ya masyarakat sini, masyarakat luar juga melihat makamnya Pati Ulung ini ya sebagai dia yang sudah banyak menolong gitu loh. Karena influence-nya, karena mungkin juga dari segi spiritualnya gitu loh. Jadi untuk hal yang terjadi di bawah sana itu nggak ada kaitannya gitu. Dan banyak pula semacam kayak pemikiran-pemikiran liar ya dari orang-orang bahwa pantai selatan itu angker, itulah yang pakai baju hijau yang ditenggelamkan, tumbal dan lain-lain, itu berkaitan sama Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Itu salah besar juga gitu. Kita juga harus melihat dari sisi kontur tanah, terus pasir, terus karangnya, terus juga ombaknya, semua bisa kita pikirkan secara logik gitu. Dan manusia itu nggak bisa menentang alam itu, nggak bisa nguasain alam itu, nggak bisa juga untuk ngadu lawan alam itu, sebenarnya nggak bisa gitu. Nah untuk ritual itu sendiri, sebenarnya ini agak konyol ya teman-teman. Maksudnya kita kilas balik gitu.
dalam sebuah ritual, entah itu meminta kekayaan, kesaktian, dan lain-lain, itu memang pasti ada resiko. Entah dengan apa yang kita hadapi secara metafisik atau yang kita hadapi secara fisik. Nah, ini konyolnya lagi, yang dilawan ini secara fisiknya aja udah jelas, udah diperingatin sama kuncennya, jangan berenang, jangan berendam karena ombaknya besar dan banyak hal lainnya lah. Gelap, lihat teman-teman juga dari sini juga kan gelap gitu. Dan konyolnya teman-teman, untuk kejadian ritual yang memakan korban itu berhadapan langsungnya dengan alam gitu. Padahal kan kuncen itu sendiri bilang, udah ngasih tahu berkali-kali bahkan gitu, ada peringatannya tertancap jelas juga, dilarang untuk berenang, dilarang untuk berendam gitu. Kan parah banget. Akan tetapi memang masih ada ritual yang dijalankan oleh masyarakat di sekitar sini, yaitu ritual melarung. Nah, apa sih sebenarnya yang dilarung? Yang dilarung itu adalah hasil dari alam sebagai wujud terima kasih dari masyarakat kepada alam, gitu teman-teman. Nah, itu maksudnya ritual-ritual kebudayaan ya, nggak ada yang menyangkut ke arah magic, ke arah ilmu hitam, ke arah kekebalan atau apapun yang aneh-aneh aja, yang bahkan membahayakan nyawa. Sangat disayangkan gitu, ritual-ritual seperti itu masih terjadi bahkan hingga saat ini. Padahal udah dilarang di pantai sebelah, dia datang ke pantai ini memaksa untuk melakukan ritual, gitu teman-teman. Nah, sebenarnya pesannya banyak yang bisa kita ambil dari tragedi seperti ini, teman-teman. Janganlah kita menentang alam, janganlah kita melakukan hal yang di luar nalar gitu ya. Apalagi itu yang berkaitan dengan ilmu hitam. Janganlah kita ikut-ikut selain musyrik, selain gak jelas apa yang kita dapat, gak jelas kita berhadapan dengan siapa. Janganlah ya untuk melakukan hal seperti itu gitu. Ini lagi udah 2024 gitu, ngapain kan percaya sama hal seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman di episode kali ini. Terima kasih buat Sobat Javanika dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan KTJ. Dan jangan lupa teman-teman untuk support dan subscribe KTJ di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya nomor HP-nya. HP-nya nggak punya. Ajar-ajarnya masjid itu. Masjid sebelah masjid, dari masjid itu 1, 2, 3 langsung rumahnya sudah. Hari-harinya kerja apa sekarang? Nggak tahu Pak. Dari dulu memang nggak ada kerjaan. Itu aja. PRS. Tapi kan belum keluar ya? Ya. Sudah. Oh, sudah. 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 Oh. Iya kan keluar. Nomor. Rekening 5 tahun. Kalau pada potongan 6 bulan. Jangan kau masak tahun ini. Tahun moro-moro sudah keluar. Oh, tertarik. Oh, ketemu. Saya kira nggak usah Pak. Masalahnya pintar itu orangnya itu. Biar kena usah. Ini ada pengacara dari Jakarta mau apa? Full apa namanya? Interview. Eh, Wawancara gitu. wawancara gitu. Ditanya sembarang wis. Nggak bisa, nggak jadi. Bisa pulang dari Jakarta itu. Masalahnya terlalu banyak sudah kejadian. Tapi jangan bilang kalau datang dari sini Pak, nanti kira saya yang anu. Saya takut juga. Saya datanya banyak kok. Kita dapat data banyak. Enggak mungkin melibatkan. Saya balik tanya, kamu tahu yang wujudnya? Oh tahu, kalau nggak tahu, ngapain saya bilang sama-sama? Berarti hebat kan Pak?
Lah Peter aja mau nyambar dia, pulang, pergi sana, pergi juga. Oh ya? Petir itu. Cuma ditunjuk, pergi. Itu ibu Kalau lihat saya akan sendiri? kena petir kalau saya. Lihat sendiri itu? Iya, kalau hujan itu, petir itu, ayo pergi sana. Pergi. Gak tahu apa yang dibaca, gak ngerti saya. Allah bawa Allah Ta'ala ribet. Iya, cukup lah muka. Iya. Dan saya ketemu kok. Si materi yang keluarga mah bisa kamu termasuk saya. Kenapa? Ada apa itu, Pak? Saya ketemu itu Keluarga korban saling ketemu? sama saya. Ibu sama keluarga korban yang lain pernah ketemu? Enggak pernah. Masalahnya kan jauh-jauh itu, Pak. Ada di Ajung, ada di Gebang, ada di apa, Panti juga. Waktu- Istrinya juga meninggal itu, Pak, yang di Panti itu. Ini sebagian dari keluarga korban kan panjenengan perasaan jenengan apa kepada tak tega, kok kasihan, kok aku Saya pikir itu anak saya. Anak saya. Biar saya tidak nutup itu. Mungkin sudah takdirnya anak saya juga itu. Jadi mau dalam pikir, oh ini nggak berontak. Rasanya kayak berontak gitu. tapi tidak kuasa, Nggak bisa. tidak keluar, Iya. nggak diancam dulu. Nggak Nggak berani loh. nggak berani.